Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat serta semangat untuk mengikuti pembelajaran. Marilah kita awali belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pernahkah kamu memainkan permainan tradisional Banyumasan? Apa permainan tradisional yang pernah kamu mainkan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Budaya Banyumasan kelas 4 pada bab Permainan khas Banyumasan, Jonjang. Selamat belajar. Ini uraian mata pelajaran Budaya Banyumasan kelas 4. Permainan khas Banyumasan, Jonjang. Permainan khas Banyumasan Jonjang. Dalam materi ini kita akan belajar tentang permainan Jonjang dan nilai-nilai luhur permainan Jonjang. A. Permainan Jonjang. Pernahkah kalian bermain permainan Jonjang? Bagaimana cara bermain permainan Jonjang? Yuk kita pelajari bersama. Permainan Jonjang merupakan permainan tradisional di daerah Purbalingga. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Cara bermain permainan ini sangat mudah, yaitu dengan duduk melingkar dan satu telapak tangan terbuka ke atas. Posisi tangan pada permainan Jonjang bisa diperhatikan dalam gambar. Sebelum memulai, semua pemain melakukan home pimpa terlebih dahulu untuk menentukan pemain yang menjadi penjaga. Pemain yang menjadi penjaga menyentuhkan jari telunjuk ke telapak tangan teman secara berurutan sambil menyanyikan tembang dolanan. Ketika lagu berakhir, pemain yang telapak tangannya terakhir disentuh akan menjadi penjaga selanjutnya. Jonjang merupakan bahasa Jawa dialek Banyumasan untuk permainan rakyat. Jonjang biasa dimainkan saat terjadi terang bulan di malam hari. Ada 2 jenis jonjang, yaitu permainan dan pertandingan. Untuk permainan dilakukan dalam bentuk tetembangan atau aktivitas tertentu yang dilakukan secara bersama-sama sebagai hiburan. Sementara pertandingan yaitu dilakukan saling berhadapan satu sama lain dan memiliki unsur menang kalah. Selain permainan Jonjang, ada beberapa permainan tradisional Banyumas lainnya, seperti berikut. Ada seliring genting dan Jonjang dogrok. 1. Seliring genting dimainkan oleh sekelompok anak yang berdiri membentuk barisan seperti ular-ularan dan seorang anak yang berperan sebagai pencuri. Dimainkan saat bulan purnama. Permainan ini bercerita tentang seorang pencuri yang berpura-pura mendatangi sebuah rumah untuk meminta api. Pemilik rumah yang curiga mengetahui bahwa orang tersebut berniat mencuri ayam miliknya. Pemain yang berdiri di barisan paling depan akan menjadi pemilik rumah dan berhadapan dengan pencuri. Pemain yang berada di barisan paling belakang menjadi ayam yang akan dicuri si pencuri.
Pemain sisanya bertugas menjadi penjaga rumah dan menjaga ayam agar tidak dicuri. Para penjaga harus pintar mengelak agar pencuri kesulitan menangkap ayam. 2. Jonjang dogrok. Dogrok dalam bahasa Jawa artinya jongkok. Di beberapa daerah disebut juga petak jongkok. Pada permainan ini dipilih beberapa orang untuk bertugas sebagai masang dan bukan masang. Permainan dimulai saat semua pemain yang bukan masang berlari menjauhi para pemain yang masang. Pemain yang masang harus mengejar pemain yang bukan masang sampai berhasil menepuk pemain yang bukan masang. Tepukan dianggap sah jika pemain yang bukan masang ditepuk saat sedang berdiri. Pemain ini dapat dogrok untuk menghindari tepukan pemain masang. Pemain yang telah dogrok jika ingin berdiri harus mendapat tepukan dari pemain yang bukan masang lainnya yang sedang dalam keadaan berdiri. Bila pemain yang bukan masang hanya tersisa satu orang yang berdiri, maka pemain tersebut tidak boleh dogrok hingga ada pemain lain yang menggantikan. B. Nilai-nilai luhur permainan jonjang. Permainan tradisional bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal. Dalam permainan tradisional terkandung nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral yang harus kita lestarikan. Beberapa nilai-nilai luhur yang terdapat dalam permainan jonjang adalah sebagai berikut. 1. Nilai kejujuran. Setiap pemain harus bersikap jujur dan tidak boleh berbuat curang. 2. Nilai cinta lingkungan. Bermain jonjang biasanya dilakukan di halaman rumah, lapangan, pekarangan rumah, bahkan di kebun. Setiap pemain harus menjaga kelestarian lingkungan. 3. Nilai kerjasama. Bermain jonjang tidak bisa dilakukan sendiri, yakni membutuhkan 2 atau lebih pemain. Tetembangan dolanan pada permainan jonjang juga dinyanyikan secara bersama-sama. 4. Nilai kedisiplinan. Aturan permainan jonjang harus dipatuhi oleh setiap pemain. 5. Nilai sosial. Permainan jonjang dilakukan secara bersama-sama. Saat bermain bersama-sama, setiap anak akan bersosialisasi dan saling berkomunikasi satu sama lain. Demikian tadi pembahasan materi permainan khas Banyumasan jonjang. Marilah kita akhiri belajar kali ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selalu rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.